Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun Mendung, ada satu pertanyaan yang terkait dengan kebaruan. Apakah kebaruan itu cuma terkait dengan karya orang lain dan tidak termasuk dengan karya kita sendiri? Nah, ini saya kira keliru. Jadi tetap kita harus bandingkan dengan karya kita sendiri juga. Jadi jangan sampai kita melakukan proses berkarya pada karya-karya yang sama. Jadi itu antara lain pentingnya kenapa kebaruan itu dalam setiap karya itu harus ada. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu, kita sendiri sudah menulis pada tahap sekian, maka proses kebaruan itu harus kita tunjukkan. Kita harus bisa tampakkan ke pembaca bahwa karya sebelumnya itu kita sudah lakukan pada tahap atau pada tingkat apa. Makanya kemudian perlu penerusan, perlu kita dalami, perlu kita tulis secara lebih mendalam lagi. Berangkat dari sesuatu yang sudah pernah kita lakukan. Jadi ibarat kita naik tangga, kalau anak tangganya 10, kita harus bisa menggambarkan karya kita yang sudah ada itu sudah berada pada tingkat berapa. Apakah pada tingkat 2, pada tingkat 3, pada tingkat 4, atau bisa jadi pada tingkat 9. Kita perlu melakukannya lagi untuk melakukan pada tingkat 10. Jadi itulah pentingnya kenapa kebaruan itu menjadi sangat penting bagi kita. Dan yang harus diingat, ini bukan cuma berkaitan dengan orang lain. Kalaupun kita ingin menulis tentang sesuatu, maka kita harus bisa membuktikan apa yang membedakan kita dengan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bukan tidak boleh menindaklanjuti dari orang lain, tapi kita harus bisa dengan terang membedakan apa yang sudah dilakukan oleh orang dengan apa yang hendak kita lakukan. Nah, kebaruan seperti ini yang harus ada dalam setiap karya. Saya kira bukan cuma dalam karya ilmiah biasa, atau bukan cuma pada tugas-tugas akhir yang proses berkaryanya itu sangat lengkap dengan rumus-rumus ilmiah. Dalam menulis sesuatu yang biasa pun kita harus bisa menunjukkan yang ini. Bahkan mungkin untuk menulis satu opini pun kita harus bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang baru yang sudah kita tuliskan. Kalau tidak ada sesuatu yang baru, nah itu apa bedanya kita dengan mengulang-ulang apa yang sudah ada? Atau dalam bahasa sederhana yang lain, kenapa mesti kita tulis lagi kalau memang yang sudah ada sudah terjelaskan sedemikian rupa? Nah, ketika kita menulis lagi, itu harus kita pastikan ada sesuatu yang baru yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Dulu orang berdebat tentang boleh kita bandingkan dengan karya orang lain. Tapi ketika kita bandingkan dengan karya sendiri, itu seolah-olah kadang-kadang dianggap tidak perlu kebaruan. Itu saya kira juga keliru. Jadi kalau dengan karya kita sendiri pun kita tidak buat kebaruan, maka itu juga sama posisinya. Kita ulang-ulang saja dari karya-karya yang sudah pernah kita lahirkan. Nah itu mungkin kalau secara ini mungkin tidak terlalu bermasalah dari segi bagaimana proses melahirkan karya. Tapi ketika karya itu kita pergunakan untuk berbagai kepentingan yang lain yang sifatnya praktis, nah itu akan menyebabkan apa terhadap sebuah karya. Nah itu tidak boleh. Secara etika saya kira ketika misalnya kita yang menyusun pangkat, ingin naik pangkat, menggunakan satu karya yang secara berulang-ulang digunakan. Nah itu saya kira tidak bisa. Kita mendapatkan sesuatu dari satu karya yang sama yang diulang-ulang. Nah itu saya kira nggak bisa. Jadi posisi kebaruan saya kira begini. Jadi kebaruan itu sesuatu yang berbeda yang bisa kita tunjukkan kepada pembaca.
bukan sesuatu yang sudah pernah ada dan kita ulang-ulang ininya, baik proses penulisannya maupun proses penerbitannya. Jadi secara konsep itu begitu. Bagaimana kita melakukannya? Biasanya kalau pengalaman saya pribadi selama ini itu dengan proses literatur review. Jadi mereview literatur yang ada, baik punya kita sendiri atau punya orang lain. Tapi kita sudah tentukan batas yang ingin kita tulis itu apa. Jadi bukan menumpuk hal-hal yang tidak sesuai dengan konteks dan isu yang kita ambil, tiba-tiba kita tumpuk di karya kita, itu juga bukan gitu. Jadi kita benar-benar harus pastikan apa yang kita kutip ini sesuai dengan isu yang kita tulis. Nah, sebagaimana saya sudah jelaskan di edisi sebelumnya bahwa literatur review ini memiliki dua fungsi. Ketika literatur review ini kita lakukan dengan benar, itu tujuannya dalam konteks kebaruan, maka kebaruannya itu akan tinggi. Pada saat yang sama, ketika ini berhasil kita lakukan, itu sebenarnya akan merendahkan, akan menutup pintu, akan memperkecil peluang kita melakukan plagiasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.